Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Puji beserta syukur marilah sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana oleh Allah pada hari ini kita telah diberikan umur panjang sehingga kita bisa berhadir pada hari yang berbahagia ini. Kemudian selawat beriring salam marilah sama-sama kita sampaikan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berkat beliau kita bisa mengenyam pendidikan seperti yang kita rasakan sekarang ini. Yang saya hormati Kepala SMA Negeri 1 Sawang, yang saya hormati perwakilan dari komite sekolah, yang saya hormati wali murid SMA Negeri 1 Sawang, yang saya hormati rekan guru. Kemudian yang saya cintai dan saya banggakan siswa-siswi kami perwakilan OSIS yang telah berhadir pada hari yang berbahagia ini. Baiklah, perkenalkan nama saya Hadati SPD. Saya CGP Angkatan 8 yang berasal dari SMA Negeri 1 Sawang. Sebelum kita melanjutkan acara pada hari ini, yaitu pemetaan aset sekolah kolaboratif bersama warga sekolah, ada baiknya kita membacakan Ummul Quran untuk memberkati acara kita pada hari ini. Al-Fatihah. Terima kasih. Mudah-mudahan dengan pembacaan Al-Quran tadi acara kita pada hari ini berjalan lancar. Adapun tujuan acara yang kita laksanakan pada hari ini adalah untuk melaksanakan pemetaan 7 aset atau modal utama secara kolaborasi bersama warga sekolah, yaitu kepala sekolah, kemudian komite sekolah, wali murid, rekan guru dan perwakilan OSIS. Kemudian pemetaan 7 aset sekolah ini merupakan salah satu tugas saya sebagai calon guru penggerak yang nantinya harus kami unggah di LMS untuk melengkapi tugas kami sebagai calon guru penggerak. Sebelum kita masuk ke acara pokok, ada baiknya kita mintakan kesediaan dari Bapak Kepala Sekolah untuk menyampaikan sedikit arahan dan bimbingan kepada Bapak Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Sawang, Bapak Faisal SPD MPD, yang kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan subhanallah, sama-sama alhamdulillah, wa ala alihi washabihi wa man wala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani. Allahumma inni rahma wal ilma wal aqwa bi rahmatika amin. Puji dan syukur akhirnya kita bersamakan kepada Allah SWT. Sekarang hati yang berbahagia ini, dalam ruangan yang indah ini, kita kembali dan panjang oleh Allah untuk melaksanakan tugas-tugas pokok kita selaku Bapak Guru, selaku CGP, selaku komite dan selaku wali murid dan siswa kami melaksanakan proses pelayaran untuk menjelaskan anak bangsa. Kemudian salam-salam bagi sasaran yang mempunyai besar masyarakat salam. Kemana dengan salah beliau dan hak memilih yang memilah mana yang hak mana yang batin untuk terapkan dalam kehidupan sehari sampai kita kembali ke alam akan kelak. Yang saya hormati orang tua kami, Bapak Komite Sekolah, Bapak Hadir. Yang saya hormati perwakilan wali murid kita berhadir. Yang saya hormati Bapak Guru Bapak Hadir, dan yang saya banggakan program kami program OSIS yang terbaru. Izinkan kepada saya sebelum kita mendengar paparan yang akan disampaikan oleh CGP Angkatan 8, hal ini akan disampaikan nanti oleh Ibu Hadati SPD. Dan doakan kepada Allah semoga nanti penyampaiannya, mengenai di paparannya menjadi bermakna kita semua untuk kita kembangkan di sekolah yang lain. Bapak Ibu, tentu setiap sekolah sebagai lembaga pendidikan
memiliki aset. Aset apakah ini aset bergerak atau tidak bergerak? Arti aset adalah modal. Modal utama dalam mengembangkan sebuah satuan pendidikan. Untuk modal kemajuan dan proses dalam belajar di satuan pendidikan masing-masing secara garis besar ada beberapa aset. Nanti secara langsung dan secara lebih rinci akan disampaikan oleh Ibu Ratu. Aset-aset ini merupakan modal awal dari sebuah pendidikan. Terutama sekali adalah modal manusianya. Manusianya adalah adanya bapak ibu guru, adanya siswa, adanya peraturan kami komite untuk mengembangkan proses pendidikan. Kemudian modal fisik. Modal fisik jelas dari sarana-sarana yang tersedia di pemerintah. Lahan perkarangan yang indah, ruangan terapi itu merupakan modal fisik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang bisa kita kembangkan di satuan pendidikan masing-masing itu ada nanti modal manusia, ada modal fisik, kemudian ada modal sosial, ada modal politik, ada modal lingkungan, ada modal finansial, dan terakhir modal budaya atau agama. Nah, di sini bisa kita lihat ya, ada di sini sudah ada yang tadi saya sebutkan tadi, aset atau modal utama. Kemudian selanjutnya, mari kita lihat aset yang pertama. Slide selanjutnya, Bu. Kita lihat modal manusia. Ada beberapa modal manusia yang sudah saya buat, tetapi di sini kita bisa berembuk kembali. Kira-kira mana yang perlu ditambah atau mana yang perlu dikurang. Jadi tidak mesti di sinilah kita sekarang memetakan aset secara musyawarah atau kolaborasi. Jadi nanti ibu bapak atau anak-anak kami itu bisa melihat poin-poin dalam modal manusia. Bisa kita tentukan apakah sudah cocok seperti ini, apa kita rombak atau kita tambah atau kita kurang. Jadi saya persilakan kepada forum boleh mengemukakan ide atau tanggapan. Yang pertama ada kepala sekolah dengan kualifikasi S2 yang mempunyai kompetensi, tegas dan disiplin. Kemudian yang kedua, guru PNS 19 orang, P3K 7 orang, dan non-PNS 5 orang. Kemudian kita mempunyai tata usaha yang terdiri dari 5 orang PNS dan 3 orang non-PNS. Kemudian komite sekolah yang mendukung pendidikan. Selanjutnya, pengawas yang memberi pembinaan kepada guru. Kemudian murid dengan karakteristik yang beragam. Bagaimana dengan BP? Masuk ke guru, karena dia kan merupakan guru juga, Pak. Gimana, Pak? Betul. Kalau menurut saya tuh BP itu bagian dari guru. Guru juga, guru. Guru kita ada non PNS dan PNS. Yang PNS itu namanya ASN. ASN sifatnya secara umum dan sifatnya PKK. Begitu. Perkara itu tuh guru PNS dan tawaran punya 3 orang, 5 orang non PNS, tata usaha PNS. Kalau menurut saya tambah nih, Bu. Dalam melaksanakan tugas, kepala sekolah dibantu oleh 4 orang wakil kepala sekolah. Oh, sama lebih berapa? Yang kuat, punya. Kalau kepala sekolah dibantu oleh 4 orang, 4 orang wakil kepala sekolah. Kalau untuk porsi kerja beda bisa, Pak? Beda, rumah kerjanya beda bisa kita tambah. Sedikit, Bu, ada boleh, tambah saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya pikir modal manusia itu memang aset yang luar biasa dibutuhkan di sekolah ya, setiap instansi begitu. Jadi kalau masalah guru BK memang itu kita sudah rangkum dalam suatu konsep umum gitu. Jadi kita yang namanya pendidik itu sudah termasuk BK. Jadi kita sebenarnya tidak perlu memilahkan antara guru BK dengan guru yang lain gitu, karena mereka itu merupakan guru umum yang ada di sekolah kita. Jadi kalau kita pilah itu sudah terlalu khusus, itu menurut saya. Nah, yang perlu kita tambahkan saya pikir di situ wali siswa atau orang tua siswa, karena mereka itu adalah warga sekolah yang mendukung sekolah kita. Gitu Bu Adati. Ya, perannya beda. Bagaimana dengan komite? Komite sudah masuk. Komite sudah ada di
sudah ada di situ. sekolah yang mendukung pendidikan. Iya. Karena gini Pak, mohon maaf Pak Komite. Jadi di sini kan kita punya misi dan visi sekolah, gitu kan. Jadi semua itu bergantung pada visi sekolah. Nah hari ini memang waktu yang tepat karena kita mengundang Bapak Komite dan perwakilannya Pak. Jadi ini sekalian kita berhubung tentang tidak terlepas daripada visi sekolah kita. Jadi semua warga sekolah itu harus berkecimpung, tidak hanya guru saja, orang tua juga harus berkecimpung. Iya. Sewaktu-waktu butuh. Sekarang kan biar akan cabut sekolah, dan ada hubungan. Jadi karena sudah akan masuk dalam kurikulum ini, ya ada hubungan. Nanti kita laporkan ke manusia. Waktu kita minta tolong, memang dia ada bagian di sini. Jadi saya tanggapi mungkin seperti Koramil, Kapolsek dan Babinsa mungkin bisa kita gunakan nanti di modal politik kita Pak. Ya, Modal politik bukan di modal manusia, tapi ada bagiannya di modal politik. Kita lihat aja nanti Pak kalau misalnya lebih cocok kita gunakan di modal manusia, nanti kita kembali lagi. ya. Selanjutnya ini Bu, bagaimana dengan tim medis? Nanti masuk ke modal politik juga, ke politik juga. Kerjasama dengan puskesmas. Selanjutnya yang kedua yaitu modal sosial. Di modal sosial di sini ada 2 item. Yang pertama tata tertib yang dibuat agar seluruh murid dapat mengikuti peraturan. Kemudian pelatihan guru dibuat 2 kali dalam setahun. Bagaimana Bapak dan Ibu-ibu, anak kami juga boleh menanggapi saya kalau misalnya ada yang ingin ditanggapi. Ini ada 2 di sini. Apa kira-kira perlu ada penambahan mungkin atau dikurang? Saya Bu Adati butuh penjelasan apa sebenarnya yang disebut dengan modal sosial itu, sehingga kita bisa tarik kesimpulan di situ sehingga dapat kita jabarkan dengan penggunaan sekolah kita. Kalau modal sosial, kalau di sini seperti contohnya itu tata tertib ya yang dibuat seluruh murid dapat mengikuti peraturan. Kalau sosial, kalau di segi ini mungkin kita jabarkan seperti hubungan interaksi sosial ya. Atau mungkin bisa kita rubah mulai juga. Jadi saya pikir di sini MGMP sangat luar biasa Bu, atau KKG. Kemudian sekarang Pak ada komunitas praktisi. Iya. Itu saya pikir sangat luar biasa betul. Kemudian kerjasama dengan lingkungan masyarakat itu termasuk modal sosial, gitu ya. Kemudian komunitas seni dan olahraga itu saya pikir perlu juga. Selanjutnya kita lihat yang ketiga modal fisik. Di sini kita ada 11 ruang kelas tempat murid belajar. Kemudian ada 1 perpustakaan, musala, 2 kamar mandi guru, 5 kamar mandi siswa. Kemudian ruang kelas sekolah, ruang guru dan tata usaha. Kemudian ruang laboratorium bahasa dan informatika, ya. Kemudian tempat parkir kendaraan guru dan siswa. Kemudian modal agama dan budaya. Kemudian di sini kita ada kegiatan 5S, yaitu sapa, senyum, salam, sopan dan santun. Kemudian ada baca Quran setiap pagi sebelum mulai belajar. Kemudian ada yasinan pada Jumat pagi. Jadi ini foto kami sedang acara yasinan setiap Jumat pagi. Kadang-kadang kami buat di halaman depan, tetapi kadang-kadang ada kami buat di salah. Kemudian peringatan hari keagamaan. Ini ada kami peringati Maulid Nabi, kemudian ceramah pada hari-hari besar. Bisa masuk ke peringatan hari keagamaan atau rapat asik? Asik ya? Dan selawat kan? Dan selawat. Pada saat memperingati hari-hari besar. Atau ceramah? Tausiah, saya kan sering juga tausiah. Tausiah itu berzikir ya? Tausiah, zikir dan selawat. Baiklah, tidak
kita sampai pada sesi akhir. Nah, jadi kita sudah bermusyawarah tadi mengambil kesepakatan bersama. Jadi di sini yang pertama itu ada 7 aset atau modal SMA Negeri 1 Sawang. Yang pertama itu ada modal manusia. Yang pertama itu ada kepala sekolah dengan kualifikasi S2 yang mempunyai kompetensi, tegas dan disiplin. Kemudian guru PNS 19 orang, P3 kan 7 orang, 5 orang non PNS. Kemudian tata usaha 5 orang PNS dan 3 orang non PNS. Kemudian komite sekolah yang mendukung pendidikan. Kemudian ada pengawas yang memberi pembinaan kepada guru. Kemudian murid dengan karakteristik yang beragam. Kemudian kepala sekolah dibantu oleh 4 orang wakil kepala. Kemudian wali murid yang turut aktif dalam proses pembelajaran. Kemudian yang kedua ada modal sosial. Pada item pertama itu ada hubungan dengan masyarakat atau lingkungan sekitar. Kemudian MGMP yang diadakan secara rutin. Selanjutnya forum komunikasi praktisi di sekolah. Kemudian pelatihan guru dibuat 2 kali dalam setahun. Selanjutnya yang ketiga, modal fisik. Yang pertama ada 11 ruang kelas tempat murid belajar, kemudian 1 perpustakaan umum dan 1 perpustakaan PAI. Kemudian musala, 2 kamar mandi guru, 5 kamar mandi siswa. Kemudian ruang kepala sekolah, ruang guru dan tata usaha. Selanjutnya ada ruang laboratorium IPA, bahasa dan informatika. Kemudian tempat parkir kendaraan guru dan siswa, kemudian lapangan olahraga, kemudian ruang CGP yaitu calon guru penggerak, kemudian ruang kesenian, 1 ruang OSIS dan 1 ruang pramuka, dan ruang BK serta UKS. Selanjutnya yang keempat itu modal politik. Yang pertama ada kerjasama dengan Puskesmas, kemudian kerjasama dengan Muspika, kerjasama dengan Dinas Pendidikan. Selanjutnya kerjasama dengan anggota dewan, kerjasama dengan KUA, kerjasama dengan LBH yaitu Lembaga Bantuan Hukum. Selanjutnya yang kelima kita lihat modal lingkungan alam. Di sini yang pertama ada dekat dengan sungai sehingga udaranya bersih. Kemudian pohonnya rindang, dekat dengan jalan utama desa dan halaman sekolah yang nyaman dan asri. Selanjutnya yang keenam modal finansial. Yang pertama ada dana BOS, yaitu bantuan operasional sekolah, kemudian ada sumbangan komite. Selanjutnya modal agama dan budaya. Di dalamnya meliputi kegiatan 5S, yaitu sapa, senyum, salam, sopan dan santun. Kemudian baca Al-Quran setiap pagi dan yasinan pada Jumat pagi. Kemudian peringatan hari keagamaan, kemudian tausiah, zikir dan selawat pada saat memperingati hari besar keagamaan. Kemudian memberikan donasi kepada yang membutuhkan. Kemudian program beret dan kemudian pengenalan budaya Aceh serta pengajian rutin setiap bulan oleh Dewan Guru. Jadi hanya ini saja yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Terima kasih saya ucapkan kepada Bapak Kepala Sekolah, pada Bapak Komite, pada Bapak Wali Murid dan Ibu Wali Murid, kemudian rekan guru, kemudian kepada anak-anak kami yang luar biasa. Semoga acara kita pada hari ini mendapatkan berkah dan mendapatkan pengalaman baru untuk pendidikan yang lebih baik ke depannya di SMA Negeri 1 Sawang. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.